Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giva Rafianda dengan NIM 21042273. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang Evaluating Policy Performance and Developing Policy Argument. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Evaluating Policy Performance. Etika dan nilai dalam analisis kebijakan. Dalam analisis kebijakan, penting untuk mempertimbangkan nilai dan etika sebagai aspek penting dalam pengambilan keputusan kebijakan. Etika dan nilai-nilai memainkan peran krusial dalam mengevaluasi kinerja kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan norma-norma moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Etika dan nilai sebagai pedoman dalam mengevaluasi hasil kebijakan. Perbedaan antara evaluasi dan penilaian yaitu evaluasi melibatkan penilaian berbagai aspek kebijakan secara holistik, sedangkan penilaian lebih fokus pada menetapkan dasar-dasar penilaian yang dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Pertama yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif melibatkan analisis deskripsi moralitas adat yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Tipologi nilai deskriptif karya Milton Rokeach mewakili sintesis utama teori deskriptif tentang nilai yang dikembangkan sejak tahun 1930-an. Etika deskriptif memperhatikan apa yang dianggap sebagai perilaku etis atau tidak etis berdasarkan norma-norma yang ada dalam suatu komunitas atau budaya. Etika deskriptif membantu dalam memahami dan menggambarkan praktik moral yang ada dalam masyarakat sebagai landasan untuk memahami nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok. Selanjutnya yaitu etika normatif. Etika normatif berkaitan dengan analisis, evaluasi, dan pengembangan pernyataan normatif yang memberikan panduan dalam memecahkan masalah praktis. Etika normatif dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama teori normatif deontologis, bahwa jenis tindakan tertentu secara inheren wajib atau benar karena tindakan sesuai dengan prinsip formal. Yang kedua itu yaitu teori normatif teleologis, bahwa tindakan tertentu benar karena menghasilkan kebaikan dan tujuan yang berharga. Dan yang ketiga yaitu teori normatif praktis, bahwa tindakan dianggap benar karena tindakan tersebut sesuai prinsip menghasilkan konsekuensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metaetika. Metaetika adalah cabang etika yang berkaitan dengan sifat dan makna klaim normatif secara umum, serta menyangkut pertanyaan tentang kriteria yang menjamin pilihan kriteria yang digunakan untuk membenarkan klaim tentang kebenaran, kebaikan, atau keadilan kebijakan publik. Metaetika membahas pertanyaan filosofis yang mendasar tentang sifat etika, seperti apakah nilai-nilai moral bersifat objektif atau subjektif, bagaimana mengetahui apa yang benar atau salah secara moral, apakah terdapat standar universal untuk menilai tindakan etis. Selanjutnya yaitu evaluasi dalam analisis kebijakan. Pertama saya akan menjelaskan tentang sifat evaluasi. Sifat evaluasi itu ada 4. Yang pertama fokus nilai. Evaluasi fokus pada penilaian mengenai kelayakan atau nilai kebijakan dan program. Yang kedua yaitu saling ketergantungan antara fakta nilai. Evaluasi sangat bergantung pada fakta dan nilai untuk menyatakan suatu kebijakan atau program telah mencapai kinerja tinggi atau rendah. Yang ketiga, orientasi masa kini dan masa lalu. Klaim evaluatif berbeda dengan klaim preskriptif, berorientasi pada hasil saat ini dan masa lalu. Dan yang keempat yaitu dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari klaim evaluatif memiliki kualitas ganda karena nilai-nilai tersebut dapat dianggap sebagai tujuan dan sarana. Ada beberapa fungsi utama evaluasi dalam analisis kebijakan, yaitu yang pertama, evaluasi memberikan informasi yang dapat diandalkan dan valid mengenai kinerja kebijakan. Yang kedua, evaluasi berkontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran. Dan yang ketiga, evaluasi dapat berkontribusi pada penerapan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk penataan dan penetapan masalah.
Adapun kriteria evaluasi kebijakan, yaitu dalam menghasilkan informasi tentang kinerja kebijakan, analis menggunakan berbagai jenis kriteria untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Perbedaan utama antara kriteria evaluasi dan kriteria penetapan adalah waktu penerapan kriteria tersebut. Kriteria evaluasi diterapkan secara retrospektif, sedangkan kriteria rekomendasi diterapkan secara prospektif. Di sini dapat kita lihat ada beberapa jenis kriteria. Yang pertama yaitu efektivitas. Pertanyaannya, apakah hasil yang bernilai telah tercapai? Kriteria ilustratifnya yaitu unit layanan. Yang kedua ada efisiensi. Pertanyaannya yaitu berapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang bernilai. Kriteria ilustratifnya yaitu biaya satuan, manfaat bersih, rasio biaya, dan manfaat. Yang ketiga itu ada kriterianya kecukupan. Pertanyaannya yaitu sejauh mana pencapaian hasil yang bernilai dapat menyelesaikan masalah. Dan kriteria ilustratifnya yaitu biaya tetap dan efektivitas tetap. Selanjutnya ada ekuitas atau keadilan. Pertanyaannya yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan secara adil kepada berbagai kelompok. Kriteria ilustratifnya yaitu kriteria Pareto, kriteria Kaldor-Hicks, dan kriteria Rawis. Yang kelima ada daya tanggap atau responsivitas. Pertanyaannya yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu. Kriteria ilustratifnya yaitu konsistensi dengan survei warga. Dan yang terakhir ada kelayakan. Pertanyaannya yaitu apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar layak atau bernilai? Kriteria ilustratifnya yaitu program publik harus adil dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan evaluasi. Ada 3 pendekatan evaluasi. Yang pertama ada evaluasi semu. Tujuannya yaitu gunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang andal dan valid tentang hasil kebijakan. Asumsinya yaitu ukuran nilai atau nilai sudah jelas atau tidak kontroversial. Bentuk utama evaluasi semu ini mencakup eksperimen sosial, akuntansi sistem sosial, audit sosial, serta sintesis penelitian dan praktis. Selanjutnya ada evaluasi formal. Tujuannya yaitu gunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang telah diumumkan secara resmi sebagai tujuan program kebijakan. Asumsinya yaitu tujuan dan sasaran pembuat kebijakan dan administrator diumumkan secara formal, ukuran nilai atau nilai yang tepat. Bentuk utamanya yaitu evaluasi perkembangan, evaluasi eksperimental, evaluasi proses retrospektif, dan evaluasi hasil retrospektif. Selanjutnya ada evaluasi teori keputusan. Tujuannya yaitu gunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan valid tentang hasil kebijakan yang secara eksplisit dihargai oleh banyak pemangku kepentingan. Asumsinya yaitu diumumkan secara formal maupun laten, merupakan ukuran yang tepat mengenai nilai atau nilai kebijakan dan program. Bentuk utama pendekatan ini adalah penilaian evaluabilitas dan analisis utilitas multi-atribut. Ada 4 jenis evaluasi formal. Yang pertama adalah evaluasi perkembangan, mengacu pada kegiatan evaluasi yang secara eksplisit dirancang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari staf program. Evaluasi perkembangan melibatkan beberapa ukuran pengendalian langsung atas tindakan kebijakan yang digunakan dalam berbagai situasi di sektor publik dan swasta. Misalnya, bisnis seringkali menggunakan evaluasi pengembangan untuk mendistribusikan, menguji, dan menarik kembali produk baru di sektor publik. Yang kedua ada evaluasi eksperimental, melibatkan pemantauan dan evaluasi hasil dalam kondisi pengendalian langsung terhadap masukan dan proses kebijakan. Yang ketiga ada evaluasi proses retrospektif, melibatkan pemantauan dan evaluasi program setelah program tersebut dijalankan selama beberapa waktu. Evaluasi ini fokus pada permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan dan program. Selanjutnya, evaluasi hasil retrospektif, melibatkan pemantauan dan evaluasi hasil, namun tidak memiliki kendali langsung
atas masukan dan proses kebijakan yang dapat dimanipulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi hasil retrospektif. Secara umum, dua varian utama evaluasi hasil proses retrospektif yaitu yang pertama ada studi longitudinal, di mana studi longitudinal adalah studi yang mengevaluasi perubahan hasil dari satu, beberapa, atau banyak program pada dua titik waktu atau lebih. Dan yang kedua ada studi cross-seksional, yaitu berupaya memantau dan mengevaluasi berbagai program pada satu waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dua bentuk utama evaluasi teori keputusan. Yang pertama yaitu penilaian evaluabilitas. Penilaian evaluabilitas yaitu seperangkat prosedur yang dirancang untuk menganalisis sistem pengambilan keputusan yang seharusnya memanfaatkan informasi kinerja dan untuk memperjelas tujuan, sasaran, dan asumsi yang menjadi dasar pengukuran kinerja. Adapun langkah-langkah melakukan penilaian ini adalah yang pertama spesifikasi program kebijakan, yang kedua pengumpulan informasi program kebijakan, yang ketiga pemodelan program kebijakan, yang keempat penilaian evaluabilitas program kebijakan, dan yang kelima umpan balik penilaian evaluabilitas kepada pengguna. Sedangkan yang kedua yaitu analisis utilitas multi-atribut, yaitu serangkaian prosedur yang dirancang untuk memperoleh penilaian subjektif dari berbagai pemangku kepentingan mengenai kemungkinan terjadinya dan nilai hasil kebijakan. Langkah-langkah dalam melakukan analisis ini yaitu yang pertama, identifikasi pemangku kepentingan, yang kedua, spesifikasi permasalahan keputusan yang relevan, yang ketiga, spesifikasi hasil kebijakan, identifikasi hasil atribut, yang keempat, peringkat atribut, yang kelima, penskalaan atribut, yang keenam, standarisasi skala, yang ketujuh, pengukuran hasil, yang kedelapan, perhitungan utilitas, dan yang kesembilan, evaluasi dan presentasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode atau teknik evaluasi. Metode dan teknik dapat membantu analis dalam mengevaluasi kinerja kebijakan. Fakta bahwa berbagai teknik dapat digunakan dengan lebih dari satu metode analisis kebijakan menunjukkan adanya saling ketergantungan dalam penataan masalah, peramalan resep, pemantauan, dan evaluasi dalam analisis kebijakan. Misalnya yang pertama yaitu analisis argumentasi, digunakan untuk memunculkan asumsi tentang hubungan yang diharapkan antara tindakan, kebijakan, dan tujuan. Yang kedua ada analisis dampak silang, berguna dalam mengidentifikasi hasil-hasil kebijakan yang tidak diantisipasi namun bertentangan dengan pencapaian tujuan program kebijakan. Yang ketiga yaitu pemberian diskon, relevan terhadap evaluasi kebijakan program dan resep mengingat analisis biaya dan manfaat dan efektivitas biaya dapat digunakan secara retrospektif prospektif. Dan yang keempat yaitu teknik yang berkisar dari tampilan grafik dan angka indeks hingga analisis rangkaian kontrol. Penting untuk memantau hasil kebijakan sebagai awal evaluasinya. Adapun teknik evaluasi dengan 3 pendekatan yaitu yang pertama pendekatan evaluasi semu. Teknik yang digunakan adalah tampilan grafis, tampilan tabel, nomor indeks, analisis deret waktu terputus, analisis deret kontrol, dan analisis regresi dan diskontinuitas. Pendekatan kedua yaitu evaluasi formal. Teknik yang digunakan yaitu pemetaan tujuan, klarifikasi nilai, nilai kritik, pemetaan kendala, analisis dampak silang, dan diskon. Dan pendekatan terakhir yaitu evaluasi teori keputusan. Teknik yang digunakan yaitu bertukaran pikiran, analisis argumentasi, kebijakan DLP, dan analisis survei pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis survei pengguna. Analisis survei pengguna adalah serangkaian prosedur untuk mengumpulkan informasi tentang evaluabilitas suatu kebijakan atau program dari pengguna yang dituju dan pemangku kepentingan lainnya.
Instrumen utama untuk mengumpulkan informasi adalah protokol wawancara, yaitu dengan serangkaian pertanyaan terbuka. Survei pengguna sangat penting dalam pelaksanaan penilaian evaluabilitas dan bentuk evaluasi teori keputusan lainnya. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan beberapa langkah dalam penilaian evaluabilitas. Materi kedua yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah tentang developing policy argument. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur argumen kebijakan. Argumen kebijakan adalah produk dari argumentasi yang merupakan sebuah proses. Dalam mengidentifikasi dan menghubungkan elemen-elemen argumen kebijakan dibutuhkan suatu model atau peta konseptual. Salah satunya adalah model struktural argumen yang dirancang untuk menyelidiki struktur dan proses penalaran praktis. Model ini dicetuskan oleh filsuf kelahiran Inggris yaitu Stephen Tolmin. Struktur argumen kebijakan dapat direpresentasikan sebagai serangkaian 7 elemen, yaitu yang pertama klaim kebijakan, yang kedua pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, yang ketiga surat perintah, yang keempat kualifikasi, yang kelima dukungan, yang keenam keberatan, dan yang ketujuh sanggahan. Ada beberapa jenis klaim kebijakan, yaitu yang pertama ada definitif. Jika sebuah klaim menyatakan bahwa sebuah kebijakan memiliki definisi tertentu, maka klaim tersebut bersifat definitif. Satu jenis klaim definitif yang memiliki relevansi khusus dengan kebijakan adalah metafora. Yang kedua yaitu designatif. Jika sebuah klaim menyatakan bahwa beberapa aspek dari suatu kebijakan telah atau dapat diamati, atau jika pengamatan digunakan untuk menyimpulkan penyebabnya, maka klaim tersebut bersifat designatif. Yang ketiga ada evaluatif. Jika sebuah klaim menyatakan bahwa beberapa aspek dari sebuah kebijakan memiliki atau tidak memiliki nilai atau bernilai, maka klaim tersebut bersifat evaluatif. Dan yang terakhir yaitu advokatif. Jika sebuah klaim menyatakan bahwa pemerintah atau divisi di dalamnya harus mengambil tindakan tertentu, maka klaim tersebut bersifat advokatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara 7 elemen argumen. Argumen memiliki 7 elemen yaitu klaim, informasi, surat perintah, dukungan, keberatan, sanggahan, dan kualifikasi. Di sini saya akan menjelaskan contoh hubungan antara 7 elemen argumen tersebut. Contohnya yaitu senator mendukung privatisasi sistem jalan raya federal yang merupakan information yang akan membawa keuntungan signifikan dalam efisiensi dan pengurangan pajak, itu disebut klaim, mengingat jaminan bahwa privatisasi layanan publik telah berhasil di bidang lain. Qualifier 1 menyatakan bahwa hal ini jelas merupakan hal yang tidak perlu dipikirkan lagi. Penjelasan dari contoh tersebut yaitu elemen tambahan kemudian diperkenalkan untuk memperkuat argumen. Misalnya, backing telah ditambahkan. Terakhir ada keberatan terhadap pihak pendukung yang menyatakan bahwa para ahli tersebut dipekerjakan oleh partai senator. Sanggahan yang lemah kemudian menyatakan bahwa para ahli tersebut adalah ekonom terkemuka. Sanggahan tersebut lemah karena tidak masuk akal untuk menentang keberatan yang diajukan, yaitu mengenai politik dan bukan mengenai kedudukan akademis. Keberatan kedua menyatakan bahwa pengelolaan angkutan massal perkotaan berbeda dengan pengelolaan sistem jalan raya federal. Tampaknya ini merupakan tantangan yang masuk akal. Terakhir, qualifier menyatakan bahwa klaim tersebut tidak perlu dipikirkan lagi. Dalam qualifier 2, hal ini dikurangi menjadi mungkin, mengingat kuatnya keberatan dan sanggahan. Hal ini sangat melemahkan klaim bahwa privatisasi sistem jalan raya federal akan membawa keuntungan signifikan dalam efisiensi dan pengurangan pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi dan menyusun elemen-elemen argumen kebijakan. Yang pertama, jika memungkinkan, lakukan analis pemangku kepentingan sebelum menganalisis sebuah argumen. Yang kedua, mulailah dengan menemukan klaim yang merupakan titik akhir atau keluaran dari argumen. Yang ketiga, carilah bahasa yang menunjukkan tingkat kredibilitas yang dilekatkan oleh pemberi argumen pada klaim tersebut. Ini adalah kualifikasi.
Yang keempat, cari informasi yang mendukung klaim tersebut. Yang kelima, carilah surat perintah yang berhubungan dengan informasi yang mendukung klaim. Yang keenam, ulangi prosedur yang sama dengan dukungan. Yang ketujuh, ingatlah bahwa surat perintah atau dukungan mungkin bersifat implisit dan tidak dinyatakan, dan jangan berharap argumen yang sepenuhnya transparan. Yang kedelapan, yaitu lihatlah argumen-argumen dari para pemangku kepentingan lainnya untuk menemukan keberatan dan sanggahan. Yang kesembilan, ingatlah bahwa elemen-elemen dapat berupa aturan, prinsip, pernyataan, atau keseluruhan argumen. Yang kesepuluh, argumen yang terisolasi bersifat statis. Argumentasi yang setidaknya melibatkan dua pemangku kepentingan yang bersaing adalah dinamis. Yang ke-11, sebagian besar kualifikasi menjadi lebih lemah meskipun beberapa tetap sama. Dan yang ke-12, argumentasi menghasilkan pohon dan rantai yang melibatkan proses argumentasi dari waktu ke waktu di antara banyak pemangku kepentingan. Adapun cara argumentasi kebijakan yaitu yang pertama, otoritas. Penalaran dari otoritas didasarkan pada surat perintah yang berkaitan dengan pencapaian atau status yang dianggap berasal dari produsen informasi yang relevan dengan kebijakan. Yang kedua, metode. Penalaran dari metode didasarkan pada surat perintah tentang status metode yang disetujui atau teknik yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Yang ketiga, ada klasifikasi. Penalaran dari klasifikasi berkaitan dengan keanggotaan dalam kelas yang ditentukan. Yang keempat, ada penyebab. Penalaran dari sebab adalah tentang aktivitas kekuatan generatif, yaitu penyebab, dan konsekuensinya, yaitu efek. Yang kelima, ada tanda. Penalaran dari tanda didasarkan pada tanda atau indikator dan rujukannya. Kehadiran suatu tanda menunjukkan adanya suatu peristiwa atau kondisi karena tanda dan apa yang dirujuknya dan apa yang diacunya terjadi bersamaan. Yang keenam, ada motivasi. Penalaran dari motivasi didasarkan pada kekuatan pendorong dari tujuan, nilai, dan niat dalam membentuk perilaku individu dan kolektif. Yang ketujuh, ada intuisi. Penalaran dari intuisi didasarkan pada kondisi kognitif, emosional, atau spiritual yang didasari atau yang disadari atau tidak disadari oleh para penghasil informasi yang relevan dengan kebijakan. Yang kedelapan, ada analogi. Penalaran dari analogi didasarkan pada kesamaan antara hubungan yang ditemukan dalam kasus tersebut tertentu dan karakteristik hubungan dari metafora atau analogi. Yang kesembilan, ada kasus paralel. Penalaran dari kasus paralel didasarkan pada kesamaan di antara dua atau lebih kasus pembuatan kebijakan. Yang ke-10, ada generalisasi, di mana penalaran dari generalisasi didasarkan pada kesamaan antara sampel dan populasi dari mana sampel dipilih. Meskipun sampel dapat dipilih secara acak, generalisasi juga dapat didasarkan pada perbandingan kualitatif. Dan terakhir yaitu etika. Penalaran dari etika didasarkan pada penilaian tentang benar atau salah, baik atau buruk, atau buruknya kebijakan atau konsekuensinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi argumen kebijakan. Evaluasi argumen kebijakan memfasilitasi pemikiran kritis dalam analisis kebijakan publik. Sejauh ini, kita telah melihat struktur argumen, proses argumentasi, dan mode penalaran yang digunakan dalam membuat klaim kebijakan. Hal ini memungkinkan identifikasi asumsi-asumsi yang tersembunyi atau diam-diam dan menunjukkan bagaimana masuk akalnya suatu klaim sebagaimana dinyatakan dalam kualifikasi berubah sebagai akibat dari keberatan dan sanggahan yang diajukan dalam proses argumentasi kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman untuk menafsirkan argumen. Argumen yang pertama, argumentasi kebijakan memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menghasilkan perdebatan yang meningkatkan validitas, kesehatan, dan kemanjuran kebijakan, atau fungsi dialektis. Untuk menyajikan kesimpulan yang valid, dan kesimpulan-kesimpulan yang valid secara empiris, yaitu fungsi logis empiris, untuk membujuk orang lain untuk menerima argumen kebijakan, yaitu fungsi retoris, terlepas dari keabsahan, kesehatan, atau kegunaan dari argumen. Yang kedua, mencari makna yang tersembunyi dalam kata-kata, kalimat, dan keseluruhan argumen. Sebuah kata atau kalimat mungkin tidak
berarti apa yang dikatakannya. Yang ketiga yaitu membedakan antara makna permukaan dari sebuah kata, kalimat, atau argumen dan maknanya dalam konteks yang diperdebatkan. Yang keempat, perhatikan prinsip amal hermeneutik yang mengharuskan perbedaan makna diselesaikan dengan menerima atau mencoba memahami apa yang ingin disampaikan oleh pihak yang berargumen. Dan yang kelima, carilah istilah-istilah yang digunakan secara merendahkan untuk mendiskreditkan seseorang atau kebijakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pedoman dari logika informal dan formal. Pedoman hermeneutika dirancang untuk meningkatkan pemahaman makna yang mendasari argumen dan argumentasi. Pertanyaan-pertanyaan mengenai kebenaran, kredibilitas, atau masuk akalnya suatu argumen tidak muncul karena tujuan utamanya adalah untuk mencapai interpretasi yang akurat mengenai apa yang dimaksud oleh para pemberi argumen. Sebaliknya, bidang logika informal dan formal memberikan panduan untuk mengenali dan menilai signifikansi kekeliruan informal. Baiklah, itulah presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.